Untuk reksadana itu jarang yang bisa masuk ke dua sektor ini karena satu adalah dari sisi fundamental, umumnya saham-saham teknologi dan bank digital itu belum terlalu baik. Lalu kedua adalah dari sisi likuiditas. Kita tahu sendiri bahwa saham teknologi yang masuk LQ45 itu baru saham Bukalapak, yang lain belum. Sehingga fund manager akan mengalami dilema apakah mereka harus masuk ke ini atau tidak. Dan karena Oke. mereka rata-rata tidak masuk ke dua sektor ini, jadi tertinggal dari IHSG. Ketika IHSG year to date kita lihat sudah 10% lebih, itu Hmm. rata-rata reksadana justru itu masih negatif. Tapi kalau 3 bulan terakhir, ini reksadana saham sangat baik karena setelah PPKM itu diperlonggar oleh pemerintah, aktivitas dan mobilitas masyarakat kembali meningkat. Hmm. Ini pendapatan para emiten big cap itu mulai ada peningkatan naik. Ini terrefleksi pada harga saham-saham big cap yang naik tinggi. Rata-rata reksadana fokusnya kepada saham-saham big cap, sehingga 3 bulan terakhir ini kinerja reksadana saham sangat baik. Baik, tapi kemungkinan tidak terbuka peluang bahwa saham-saham yang berbasis teknologi kemudian bank digital ini bisa menjadi underlying dari reksadana, Pak Wawan. Untuk peluang selalu ada ya, Hmm. karena sebetulnya tidak ada larangan bagi fund manager untuk masuk ke sana. Oke. Ini lebih kepada pertimbangan fundamental dan juga likuiditas tadi. Jadi sepanjang memang kinerja saham-saham teknologi dan bank digital ini semakin baik, Ya. semakin liquid, saya rasa fund manager bisa untuk memutuskan untuk masuk ke sana. Baik, tadi Anda katakan memang dari sisi dana kelolaan ada sedikit penurunan begitu ya untuk reksadana saham karena ada salah satu perubahan dari kebijakan pajak untuk investasi reksadana. Naik ya bisa dikatakan dari 5% ke 10%. Tapi seberapa besar sih dampak kenaikan pajak dari investasi reksadana ini bagi kemungkinan gain yang didapatkan dari investasi ini? Ya, tentu saja secara kinerja pasti ada penurunan ya, karena bagaimanapun juga pajaknya naik 2 kali lipat nih dari yang tadinya 5% menjadi 10%. Oke. Tetapi sekali lagi untuk reksadana idealnya memang dipegang untuk jangka yang lebih panjang, seperti reksadana pendapatan tetap itu cocoknya 1 sampai 3 tahun. Jadi penurunannya, meskipun ada penurunan tadi dari sisi kinerja karena pajaknya naik, tapi dibanding deposito saya rasa masih akan jauh lebih unggul. Baik, kalau kita cermati dengan kondisi market saat ini, reksadana khususnya begitu, saham ini tertrigger tidak sih dengan kondisi market khususnya dari global begitu? Karena kita tahu kemarin juga ada permintaan ataupun gangguan dari sisi komoditas energi yang juga mengalami kenaikan, kemudian tapering off di Amerika Serikat. Apakah isu-isu tersebut juga memiliki lah korelasi juga terhadap reksadana? Ya, untuk isu tapering sebetulnya tidak terlalu signifikan efeknya ternyata ya, karena jangka pendek saja ketika ada berita tapering memang sempat turun IHSG, Oke, tapi setelah itu kembali naik lagi. Jadi isu tapering sebetulnya lebih banyak fokusnya ke obligasi, ke baik. Sun. Tapi dari sisi Sun sendiri saat ini di Indonesia, ini ada kebijakan dari pemerintah itu burden sharing. Hmm. Itu adalah Bank Indonesia, setiap pemerintah melakukan lelang Sun, Bank Indonesia akan menyerap paling tidak 40-50%-nya. Oke. Akibatnya, saat ini suplai Sun di Indonesia sebetulnya cukup terbatas. Jadi kalaupun asing keluar dan melepas, investor lokal siap untuk menampung itu. Kita lihat sendiri bahwa saat ini pun harga Sun tidak jatuh terlalu dalam meskipun ada isu tapering. Kalau untuk isu harga komoditas naik, ini justru sangat positif ya untuk Hmm. reksadana saham terutama, Oke. karena banyak reksadana saham memiliki saham-saham komoditas, batubara terutama. Tetapi beberapa bulan terakhir lah terutama, itu setelah harga batubara sempat naik tinggi, itu sudah mengalami koreksi atau penurunan. Tapi kabar positifnya sebetulnya meskipun sudah turun, kalau dibanding harga awal tahun masih tetap lebih tinggi. Ya. Artinya kita melihat bahwa di tahun depan pun saham-saham komoditas masih akan kinerjanya lebih baik dari tahun ini. Baik, tapi dari sisi tren begitu dari minat investor untuk masuk di reksadana, Anda melihat trennya lebih banyak kemana nih saat ini? Karena kita tahu juga investor saat ini khususnya milenial maupun Gen Z ini kan juga sudah melek investasi begitu Pak Wawan. Apakah reksadana juga bisa menjadi pilihan investasi bagi mereka? Ya, jadi sangat menarik di tahun ini. Jadi jumlah investor kita di tahun ini per Oktober kemarin itu sudah mencapai 6,1 juta jiwa. Itu naik luar biasa karena kita baru menembus 1 juta itu di tahun 2019. Dari 6 juta itu sekitar 50%-nya adalah generasi muda berumur di bawah
30 tahun, ini luar biasa. Hmm. Ini berarti Gen Z ya, yang masih muda-muda ini Oke. sangat antusias untuk melakukan investasi. Saya melihat ada dua hal. Satu adalah dari sisi karena pandemi memang banyak dana masyarakat yang jadi menganggur. Dan kedua, generasi muda ini memang sangat familiar dengan teknologi, dengan gadget, sudah biasa untuk belanja online, sudah biasa untuk menggunakan uang digital, sehingga mudah untuk bertransformasi menjadi investor reksadana yang saat ini belinya pun sangat mudah, tidak perlu tatap muka. Jadi dua faktor ini saya lihat membuat masyarakat kita banyak masuk ke reksadana pasar uang. Pasar uang ini cocok untuk generasi muda karena bisa ditarik suatu waktu, sangat liquid dan aman, selalu naik ya. Jadi tidak perlu khawatir bahwa kalau invest akan merugi. Oke, itu bisa menjadi salah satu juga pilihan investasi dong. Berarti saat ini bagi investor untuk investasi di reksadana. Tapi kalau tadi sudah disampaikan reksadana saham yang menempati posisi teratas di bulan Oktober, kemudian di posisi keduanya kita lihat ada reksadana campuran. Ini pun tidak jauh berbeda dengan kinerja year to date-nya juga Pak Wawan yang juga menempati di posisi kedua. Berarti baik kinerja tahun berjalan maupun bulanan campuran juga masih oke nih Pak. Ya, untuk campuran sendiri umumnya adalah 50-50 ya, itu 50% pada berbasis obligasi dan 50% pada berbasis saham ini umumnya, tapi tentu saja bisa bermacam-macam tergantung racikan dari fund manager masing-masing. Tapi dari hasil yang kita bisa lihat dari sisi kinerja, sepertinya 50-50, karena kalau kita lihat dari sisi return obligasi ini mendukung untuk campuran tetap positif, dan kalau kita melihat bahwa mereka bisa lebih tinggi dari saham, ya berarti betul-betul obligasinya yang sangat mendukung untuk mereka naik. Oke, pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan infografik ini terkait dengan jumlah investor melalui SID dari pasar modalnya sendiri. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat dari jumlah SID pasar modal ini per Oktober 2021 kita lihat lonjakannya cukup luar biasa. Di tahun 2018 tercatat 1,6 juta SID, kemudian di tahun 2019 menjadi 2,48 SID atau ada kenaikan sekitar 53,41%. Kemudian di tahun selanjutnya sampai dengan 2021 meningkat menjadi 3,88 juta SID atau ada kenaikan 56,21%. Sementara per tahun 2021 tepatnya di bulan Oktober saja kenaikan sudah 74,15% menjadi 6,75 juta SID. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan pertumbuhan SID untuk reksadana. Ya, tidak jauh berbeda nampaknya perkembangannya juga signifikan. Di tahun 2018 sampai dengan 2019 ada kenaikan 78,25% pemirsa, dari 900 ribuan kemudian menjadi 1,7 juta SID di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 meningkat bisa dikatakan hampir double digit ya, 3,175 juta SID, dan yang luar biasa adalah di tanggal 29 Oktober 2021 kenaikan hampir 100% menjadi 6,10 juta SID. Ini menarik, kita akan langsung saja membahasnya bersama dengan Bapak Wawan Hendrayana, Head of Investment Research dari Infovesta. Ya, Pak Wawan, ini menarik kalau kita cermati tadi Anda katakan memang yang digadang-gadang investor baru yang menambah jumlah sangat luar biasa ini adalah millennials, kemudian Gen Z-nya. Dari 6,7 juta SID untuk pasar modal, kemudian berbanding dengan investor yang reksadananya 6,1 juta SID. Apa yang bisa kita lihat dari korelasi ini, Pak Wawan? Ya, berarti reksadana adalah pilihan favorit dari rakyat Indonesia ya ketika berinvestasi saat ini. Jadi karena dari sisi kemudahan saat ini banyak sekali fintech ini juga berfokus kepada penjualan reksadana secara online. Ini yang membantu persebaran daripada peningkatan jumlah investor tadi. Tapi kalau kita lihat dengan peningkatan yang cukup tajam ini, apakah benar-benar dominasinya adalah tadi usia di bawah 30 tahun kah? Ya, sampai dengan 50% dari, hampir 60% dari jumlah SID tadi 6,1 juta jiwa, dari sekitar 4 juta investor, itu masih berusia di bawah 30 tahun. Jadi memang generasi muda ini yang investasi. Anda melihat ini capaiannya memang sudah menjadi target atau memang masih ada target lebih tinggi lagi yang dikejar nih dari teman-teman yang berkecimpung di reksadana, Pak Wawan?
Saya rasa akan menjadi yang diharapkan pasti lebih tinggi lagi ya, karena Oke. dengan adanya mouth to mouth, saling bercerita bahwa oh saya invest sangat mudah dan menguntungkan juga, itu saya sekarang melihat bahwa mungkin di tahun depan ataupun tahun 2023 kita akan mencapai 10 juta investor dengan drivernya adalah generasi muda. Ini sangat menarik Hmm. karena berarti perkembangan industri reksadana 5-10 tahun ke depan ini akan sangat cerah sekali karena generasi muda saat ini memang tadi yang sekitar 4 juta investor itu kalau dilihat dana kelolaannya Hmm. itu baru sekitar 40-an triliun, masih relatif kecil dibanding total 500. Oke. Tetapi seiring dengan mereka bertambahnya usia, mereka memiliki kemampuan finansial, saya yakin itu akan terus tumbuh. Wah, itu dia. Dana kelolaan juga tadi di awal sudah disampaikan. Per Oktober 2021 menjadi 533 triliun ini secara keseluruhan ya industri reksadananya naik dari sebelumnya di bulan September 529,9 triliun, sementara di Agustusnya masih di kisaran 521 triliun. Trennya naik terus nih Pak Wawan. Tadi memang karena dukungan dengan bertambahnya lagi jumlah SID apalagi dari generasi Z kemudian millennials yang menopang meskipun ini masih bisa dikatakan adalah investor retail. Sejauh mana Anda melihat optimisme bahwa ke depan reksadana ini akan menjadi pilihan investasi berikutnya setelah pasar modal mungkin Pak? Ya, saat ini yang paling terlihat adalah reksadana pasar uang itu bisa menggantikan tabungan dan Oke. juga deposito. Jadi untuk generasi muda dibanding menabung, Mm-mm. itu mungkin lebih menarik untuk menempatkan parkir dananya pada reksadana pasar uang. Ini sesuai dengan yang terjadi pada negara maju lain, seperti misalnya ada di Cina. Di Mm-mm. sana juga industri reksadana terbesar justru pasar uang. Di kita sekarang tadi Oke. masih pendapatan tetap, tapi kalau kita berkaca kepada negara Cina, ya saya rasa mungkin 5 tahun ke depan pasar uang kita akan paling besar. Bicara mengenai reksadana yang masih menjadi pilihan investasi tadi sudah disampaikan 6,7 juta SID di pasar modal di mana sebagian besarnya mereka masuk juga ke dalam investasi reksadana. Yang menarik tadi Pak Wawan sempat menyatakan adalah reksadana yang berbasis pasar uang. Nah, kita ingin tahu seberapa jauh dan seberapa menariknya sih reksadana pasar uang yang kali ini disasar terutama dari generasi milenial maupun Gen Z. Nah, Pak Wawan mungkin bisa jelaskan nih bagaimana dengan reksadana pasar uang, kinerjanya dan seberapa seksi nih Pak? Oke, dari sisi kinerja, reksadana pasar uang secara rata-rata itu sekitar 3% per tahun. Ini setara dengan deposito. Yang menarik dari deposito tentunya adalah kalau pasar uang ini tidak ada pajak. Kalau deposito kan kita masih kena pajak 20%, jadi kalau deposito 3% itu netnya cuma dapat 2,5. Kalau pasar uang 3% itu betul-betul net 3%. Oke. Meskipun terlihat kecil, tetapi yang paling menarik dari pasar uang adalah resikonya juga sangat kecil. Artinya kemungkinan ruginya hampir tidak ada dan pembeliannya sangat mudah, Oke. dan kedua itu liquid. Jadi ada beberapa agen penjual bahkan menawarkan pencairan T plus 0. Artinya kalau investor mencairkan dananya itu bisa diterima pada hari yang sama. Jadi Wow. sudah betul-betul likuiditasnya hampir setara tabungan. Baik. Itu kalau kita lihat dari sisi daya tariknya, bebas pajak, kemudian dengan gain yang bisa didapatkan sekitar 3% per tahun, ini lebih baik juga dari deposito karena ada pajak di sana. Tapi bagaimana dengan tenornya? Berapa lama saya harus menanamkan dana saya misalnya masuk ke reksadana pasar uang? Ya, di reksadana tidak ada lock-up period ya. Artinya di pasar uang itu bisa saja saya masuk hari ini, besok langsung dicairkan, itu tidak ada masalah. Fee-nya Oke. juga nol. Artinya tidak perlu khawatir, oh kalau sering transaksi nanti kena fee dong. Ini nggak ada. Di Hmm. pasar uang fee-nya nol. Jadi likuiditasnya bagus, fee-nya juga kecil, Oke. dan cocok sekali untuk generasi muda yang tiba-tiba uangnya bisa digunakan ya. Jadi bisa parkir dulu di pasar uang dulu. Oke, tapi kalau kita lihat dari kinerja ini data ya Pak ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan teman-temannya begitu di reksadana, menempati posisi ketiga setelah saham campuran kemudian masuk di pasar uang. Kalau kinerja man on money sekitar 0,23%, year to date-nya sekitar 2,68%. Masih kalah kalau kita lihat dengan campuran dan saham, tapi Anda katakan ini justru yang lagi dicari ataupun diburu nih oleh investor baru, Pak. Ya, karena alasannya adalah pasar uang ini kemungkinan ruginya kecil sekali ya. Kalau Oke. kita bicara pendapatan tetap campur apalagi di saham, Hmm. kemungkinan rugi selalu ada dan cukup besar. Baik. Artinya kalau tiba-tiba saya butuh dana dan saya mau mencairkan, bisa jadi kalau sahamnya sedang turun ya saya rugi. Hmm. Tapi kalau di pasar uang itu karena penempatannya lebih banyak pada deposito
dan obligasi jangka pendek ini cenderung naik terus. Jadi saya bisa tenang untuk parkir dana, sewaktu-waktu dana dibutuhkan bisa ditarik. Selain investor retail, sebetulnya pasar uang juga digunakan juga oleh investor institusi untuk parkir dana. Jadi ketika ada dana masuk dan belum akan digunakan dalam jangka waktu pendek, bisa ditempatkan dulu di pasar uang. Oh, oke. Dan kalau kita lihat dari sisi komposisinya dengan investor retail, kemudian tadi ada institusi yang masuk di sana, berarti apakah jangka pendek ini juga bisa dimanfaatkan? Lebih kepada apa yang bisa diambil apabila mereka menanamkan investasi mereka hanya untuk jangka pendek ini, Pak? Kalau misalnya kan tadi saham kita bisa jangka panjang 3 sampai dengan 5 tahun, pendapatan tetap 3 tahun begitu, Pak. Kalau untuk campuran memang fokusnya likuiditas ya. Jadi satu adalah saya bisa menempatkan dana, suatu-waktu bisa ditarik kapanpun juga dengan resiko yang kecil sekali. Kemungkinan pasar bank rugi sangat kecil sekali. Lalu bagi investor retail, ini juga sangat mudah untuk transaksi, artinya untuk buka rekening, lalu untuk beli, lalu untuk transfer ke situ, itu sudah seperti kita belanja di marketplace saja. Jadi saya bisa langsung buka rekening, jadi saya langsung beli, langsung waktu saya langsung redeem atau tarik. Itu semuanya seamless, ada lewat aplikasi, jadi menarik sekali sebagai pengganti dari tabungan. Oh, jadi hanya dengan gadget saja kita menjadi investor masuk di reksadana, khususnya yang pasar uang pun langsung bisa invest kemudian redeem pada saat kita butuh atau mengambil uang kita. Oke. Karena minimum pembeli pasar uang adalah Rp10.000. Itu tentu saja saya yakin semua masyarakat kita mampu ya. Itu dia, karena Anda katakan juga di antara 6,1 juta tadi, di mana setengahnya itu adalah retail dengan dana sekitar 40 triliun, tapi kan mereka mungkin tidak dengan jumlah yang besar begitu dana investasinya. Betul. Ya Pak ya. Oke, Anda melihat sampai seberapa jauh nanti perkembangan industri reksadana di akhir tahun 2021? Anda melihat juga apakah dana kelolaannya akan terus bertambah? Target kemungkinan bisa tembus ke 600 triliun kah? Ya, untuk akhir tahun ini saya berharap kita bisa kembali ke level 550 triliun. Ya. Pendapatan tetap, saham, dan pasar uang sama-sama sekarang sedang masuk sebagai salah satu investasi yang disukai oleh investor. Untuk 600 triliun kita harapkan itu bisa dilalui tahun depan. Oke, bisa terjadi di tahun depan. Tantangan Pak yang mungkin bisa disampaikan dalam perkembangan industri reksadana sendiri saat ini lebih kemana? Ada bottleneck di mana ini? Ya, untuk industri reksadana tantangan utama ya tetap dari sosialisasi ya, meskipun sekarang sudah bagus sekali, tapi ya sosialisasi tetap harus digalakkan, terutama misalnya untuk industri reksadana syariah, karena itu juga masih agak tertinggal dari yang konvensional. Lalu dari sisi kinerja sendiri, tantangan di tahun depan terutama, ini ada dua hal. Satu adalah dari sisi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Ini bisa pengaruh ke Indonesia kalau suku bunga kita naik. Kedua, ya tentu saja dari sisi kesehatan, karena ada banyak varian baru di luar sana, kita sangat berharap itu tidak masuk ke Indonesia. Jadi sepanjang tidak ada PPKM tambahan di tahun depan, saya yakin reksadana saham tahun depan ini bisa mencapai 10-12%, untuk campuran mungkin sekitar 8%, pendapatan tetap 6-7%, pasar uang sekitar 3-3,5%. Wow, Anda optimis sekali nampaknya untuk menatap tahun 2022, asal tadi tidak ada kenaikan suku bunga yang cukup kencang dari Amerika Serikat dan masih terkontrol pandemi dari COVID-19, tidak hanya di Indonesia tapi global begitu ya Pak Wawan. Baik, Pak Wawan, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan.